Wahyu 11 adalah 3,5 tahun untuk penggenapan bagian yang terakhir dari 70 minggu Daniel. Sesuai dengan Daniel 9 ayat 27. Dan Anda harus ingat bahwa setiap zaman, jika Anda betul-betul familiar dan mengetahui prinsip daripada apa yang dibukakan Tuhan melalui nabinya, ketika dia berkata di tahun 1960, saya berpikir inilah waktunya yang tepat untuk membuka kitab Wahyu. Amin. Dan itu akan dimulai dengan penjelasan tentang 7 zaman gereja. Dan ketika Anda melihat 7 zaman gereja, maka kuncinya adalah Ibrani 13 ayat 8. Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan Brother Branham mengatakan, itu di zaman gereja, setiap utusan akan tampil di akhir dari zaman tersebut. Amin. Maka setiap utusan akan mengakhiri zaman tersebut dan membuka zaman yang berikutnya. Karena selalu akan ada overlapping. Dan Ibrani 13 ayat 8 katakan, Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Maka ketika Anda mempelajari tentang misteri meterai ke-6 yang akan dibuka nanti, amin, sesudah pengangkatan tiba, maka jangan Anda memiliki konsep Pentakosta lagi. Pengangkatan bus, meterai ke-6 dibuka bus. Anda nggak melihat overlapping di situ jika Anda punya konsep itu. Ngerti? Itu imajinasi, ide manusia. Mempelai wanita, wup, hilang. Meterai ke-6 dibuka, bas. Musa Elia tampil. Gangguan alam. Anda nggak melihat overlappingnya di situ. Ngerti yang saya maksud? Bagi mata-mata yang masih memandang saya dengan agak aneh, ngerti? Ngerti yang saya maksud? Kalau Anda punya konsep pengangkatan bus hilang, kemudian meterai ke-6 dibuka, jab, karena itulah untuk Israel. Musa dan Elia, gangguan alam, boom, gangguan alam, wow, semua tergoncang. Anda nggak melihat overlapping di situ. Masih ingat ketika Brother Branham diminta oleh saudaranya, Brother Branham, bisa nggak ada waktu untuk bicara dengan kedua orang tuaku, supaya mereka mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka apa yang dikatakan oleh Brother Branham? Oke, dengan senang hati. Dan setelah dia berjumpa dengan kedua orang tuanya, berbincang-bincang, kemudian keluar dari rumah itu, maka si anak bertanya pada Brother Branham, gimana brother? Orang tuamu nggak perlu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena mereka bagian dari zaman yang sebelumnya. Overlapping. Oke? Overlapping. Sesudah baptisan air dinyatakan, tapi Nabi mengetahui bahwa dia bukan bagian dari mempelai wanita zaman Raja Wahyu. Dia masih bagian dari zaman yang sebelumnya. Dan Brother Branham di zaman Pentakosta, tapi orang ini masih bagian di zaman Methodist Wesley. Ada overlapping. Jadi Anda bisa melihat overlapping yang seperti ini akan tetap berlangsung dimanapun sampai akan berakhir di Yerusalem yang baru. Tidak ada overlapping lagi. Mengerti? Tidak akan ada overlapping lagi. 1000 tahun memerintah,
Setan tetap ada di masa 1000 tahun, tapi di penghujung 1000 tahun akan ada penghakiman tata putih, overlapping. Mengerti? Menangkap? Maka prinsip yang sama, anak manusia datang di akhir zaman, membuka firman, glory, haleluya. Dan sekarang seruan sudah berakhir. Dan sekarang suara penghulu malaikat dinyatakan. Mempelai wanita adalah suara yang terakhir bagi akhir zaman di bawah utusannya. Tetapi ada sangkakala Allah akan berbunyi. Amin. Seruan nabi, suara penghulu malaikat, mempelai wanita, dan ada sangkakala Allah. Ada sangkakala Allah. Apa ini, brother? Ini misteri yang sudah dibukakan oleh Brother Branham. Dan sekarang kita lihat, sebelum saya akan bacakan kutipan Brother Branham. Sekarang, di mana posisi mempelai wanita? Antara hari raya Sangkakala dan hari pendamaian. Imamat 23. Jangan bingung. Kalau Anda membaca di Imamat 23, setelah hari raya Sangkakala langsung hari pendamaian. Jadi kok kita di antara, brother? Yang mana antaranya? Maka Anda harus tahu, hari raya Sangkakala sudah dibunyikan. 6 Sangkakala sudah berbunyi, karena Sangkakala ke-6 adalah perang dunia kedua, tapi Sangkakala ke-7 belum. Maka hari pendamaian adalah Sangkakala ke-7. Itulah sebabnya mempelai wanita berada di antara Sangkakala ke-6 dan Sangkakala ke-7, atau jika Anda membaca Imamat 23, antara hari raya Sangkakala dan hari pendamaian. Sebuah bahasa, amin. Antara perang dunia kedua dan perang dunia ketiga, antara celaka kedua dan celaka ketiga, antara, perhatikan lagi, mempelai wanita berada di posisi antara Raja Wali Nabi bangsa kafir William Marion Branham dan dua Raja Wali Nabi Yahudi Musa dan Elia. Apa di antara itu? Apa yang muncul? Sekumpulan Raja Wali. Matius 24 ayat 28. Adalah sekumpulan Raja Wali. Bukan Raja Wali tunggal, sekumpulan Raja Wali. Amin. Dan dua itu nantinya adalah juga amin. Dari Raja Wali tunggal ke sekumpulan Raja Wali kedua Nabi untuk menghasilkan pelayan mempelai wanita 144.000. Posisi yang lain, kita berada di antara meterai ke-5 dan meterai ke-6. Jika Anda membaca di Wahyu pasal 6, meterai-meterai dalam bentuk simbol. Matius 24 adalah meterai-meterai dalam bentuk kata-kata. Amin. Anda tidak bisa melihat di mana antaranya di Wahyu 6, tapi Anda bisa melihat ada antara tersebut di situ, dituliskan di Matius 24. Betul? Karena Brother Branham berhenti menjelaskan meterai-meterai dari meterai 1, 2, 3, 4, 5 sampai di Matius 24 ayat yang ke-13. Sebab ayat 14 dikatakan Injil harus sampai kepada seluruh dunia, baru akan sampai pada kesudahannya. Betul? Dan kemudian di ayat 15 sampai 28, roh di dalam Brother Branham tidak menyentuhnya. Dan kemudian dari ayat 13, Brother Branham roh membawa ke ayat 29 sampai 31, dan itu adalah meterai ke-6. Jadi Anda melihat ada antara di situ.